Update informasi pencairan bantuan PKH BPNT susulan hari ini hari Jumat berkah tanggal 9 Januari 2026. Terpantau proses pencairan PKH BPNT susulan sedang dilakukan untuk KPM kategori ini. Dan hasil rapat Kemensos terbaru tentang peraturan terbaru penerima bansos di tahun 2026. Simak videonya. Hai guys, ikutin terus Mas Irham Nabil di channel Kelik Bansos ya, supaya kalian tidak ketinggalan berita. Terima kasih. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semuanya. Teman-teman saudara semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga senantiasa selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Berjumpa lagi dengan saya Irham Nabil di Klik Bansos, channel yang akan selalu update mas tentang bantuan sosial dari pemerintah dan kebijakan terbaru dari pemerintah. Jadi teman-teman semuanya, di video ini kami sampaikan tentang update info pencairan bantuan sosial PKH BPNT susulan serta bukti struk pencairannya per hari ini hari Jumat berkah tanggal 9 Januari 2026. Hingga persiapan pencairan bantuan PKH BPNT tahap 1 tahun anggaran 2026 serta peraturan terbaru. KPM PKH BPNT wajib mengetahui informasi ini. Namun sebelum ke informasi lengkapnya, khususnya bagi teman-teman yang baru mengenal channel ini, mari kita berteman dengan cara like, komen, dan subscribe. Kemudian tekan tanda loncengnya supaya kalian selalu bisa mendapatkan notifikasi berita terbaru tentang pencairan bantuan sosial di pemerintah secara gratis. Karena channel ini akan selalu update tentang bantuan sosial dari pemerintah dan kebijakan terbaru dari pemerintah. Dan teman-teman semuanya, kita langsung saja ke informasi lengkapnya. Baik teman-teman semuanya, khususnya kalian para KPM yang sedang menunggu pencairan bantuan sosial dari pemerintah, baik itu untuk tahap 4 tahun anggaran 2025 maupun tahun anggaran 2026 tahap yang pertama. Terasa kita sudah berada di tanggal 9 Januari 2026. Dan langsung saja kita ke informasi yang pertama tentang update info pencairan bantuan PKH BPNT susulan per hari ini hari Jumat berkah tanggal 9 Januari 2026. Dan kami juga sampaikan tentang bukti-bukti struk pencairannya. Yang pertama adalah peluang pencairan susulan di bulan Januari 2026. Jadi kalau kita melihat pola tahun-tahun sebelumnya, bantuan yang sudah mencapai status SPM atau SI atau Standing Instruction namun melewati batas akhir Desember tetap memiliki kemungkinan dicairkan pada bulan Januari 2026. Kelembatan ini sering terjadi karena kendala teknis perbankan atau proses termin penyaluran yang belum tuntas hingga tutup tahun anggaran. Kemudian yang kedua, status 6NG sebagai acuan ya. Jika status di 6NG sudah menunjukkan berhasil cek rekening atau bahkan sudah SPM, itu artinya data kalian sudah valid dan sudah disetujui untuk dibayarkan. Jadi kalian hanya tinggal menunggu proses pemindahan dana dari kas negara ke bank penyalur Himbara hingga muncul status SI atau Standing Instruction. Dan alhamdulillahnya untuk bantuan BPNT tahap 4 susulan statusnya sekarang sudah SI atau Standing Instruction, yang artinya bank-bank penyalur sedang dalam proses transferring ke masing-masing rekening KPM. Jadi tidak heran ya teman-teman jika per hari ini banyak KPM yang melaporkan cair bantuannya ya untuk PKH atau BPNT susulan di media-media sosial seperti berikut ini teman-teman buktinya. Bantuan BPNT susulan senilai Rp600.000 dengan bank penyalur BRI cair semalam ya pukul 20.54 daerah Subang, Jawa Barat. Selanjutnya PKH 2 bulan, BPNT 1 bulan sudah masuk ini daerah Purbalingga, Jawa Tengah. Dengan bank penyalurnya adalah Bank BRI. Ini juga terpantau cair bantuan PKH BPNT senilai Rp1.200.000 dengan bank penyalurnya adalah Bank BRI. Ini juga di daerah Jawa Barat. Jadi dengan bukti pencairan tersebut teman-teman jangan salah paham ya. Bansos tahap 4 yang kemarin belum cair dan statusnya sudah SPM atau SI itu tandanya masih aktif dan biasanya akan segera menyusul pencairannya. Namun KPM harus bersabar ya karena pencairannya secara bertahap tidak serentak. Lantas bagaimana untuk prediksi pencairan bantuan PKH BPNT tahap 1 tahun anggaran 2026? Jadi perlu teman-teman ketahui di awal bulan Januari 2026 ini
Pemerintah melalui Kementerian Sosial sedang memprioritaskan penyelesaian sisa anggaran 2025. Yang prediksi pencairan susulannya ada di minggu pertama atau minggu kedua bulan Januari ini. Lantas bagaimana untuk prediksi alur proses tahap 1 2026? Jadi teman-teman semuanya, untuk prediksinya bulan Januari minggu pertama dan minggu kedua adalah proses verifikasi kelayakan KPM oleh pemerintah daerah melalui aplikasi 6NG. Kemudian yang kedua, Januari minggu 3 sampai 4 proses cek rekening dan penerbitan surat perintah pencairan dana atau SP2D. Kemudian yang ketiga, untuk bulan Februari sampai bulan Maret adalah penyaluran dana secara bertahap ke kartu KKS, BRI, BNI, Mandiri hingga Bank BSI. Jadi kita doakan saja teman-teman, semoga proses pencairan tahap 1 2026 tidak ada kendala apapun supaya pencairannya bisa segera terlaksana. Amin amin ya robbal alamin. Baik teman-teman semuanya, selanjutnya kita ke informasi yang terakhir, instruksi dari Kementerian Sosial tentang peraturan terbaru bagi KPM PKH BPNT khususnya di tahun 2026. Simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan bahwa bantuan sosial adalah wujud tanggung jawab negara untuk melindungi mereka yang membutuhkan dan tertera jelas dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Prinsipnya sederhana, bantuan sosial harus digunakan sesuai peruntukannya untuk memenuhi kebutuhan dasar penerima manfaat, bukan untuk kepentingan lain. Ketentuannya sangat jelas. Bansos dilarang digunakan untuk membeli rokok, minuman keras, narkoba, atau barang terlarang lainnya, seperti membayar utang pribadi atau cicilan pinjaman. Membeli barang mewah seperti perhiasan, gawai mahal, atau kendaraan pribadi. Tentu saja tidak boleh digunakan untuk berjudi, judi online, atau hiburan berlebihan. Bantuan sosial juga tidak boleh digunakan untuk kepentingan politik dan kampanye. Bansos adalah hak sosial rakyat, bukan alat politik siapapun. Selain itu, penting untuk dijadikan perhatian bersama. Bantuan tidak boleh diperjualbelikan, dipindah tangankan, atau dipotong oleh pihak manapun. Mari saling mengingatkan bahwa pendamping sosial, aparat desa, RT, RW, dan lembaga terkait wajib memastikan bantuan diterima utuh 100% oleh keluarga penerima manfaat. Kepada seluruh penerima manfaat, pergunakanlah bansos dengan bijak untuk membeli makanan bergizi, kebutuhan sekolah anak, mendukung kesehatan keluarga, atau bahkan memulai usaha kecil yang produktif. Inilah jalur pemutakhiran data penerima bantuan sosial. Jadi ada jalur formal dan ada jalur partisipasi. Jalur formalnya bisa melalui RT RW, kemudian ke musyawarah desa atau kelurahan, lalu ada pendamping PKH, ada dinas sosial, BPS, kabupaten kota yang turut melakukan verifikasi. Setelah itu baru ditetapkan oleh bupati, wali kota, atau gubernur, atau pemerintah daerah, atau kepala daerah. Kemudian yang kedua adalah jalur partisipasi. Ini yang juga penting, di mana masyarakat boleh ikut usul sanggah melalui aplikasi Cek Bansos, di mana setelah masuk kepada aplikasi itu, nanti akan diverifikasi oleh para pendamping PKH, lalu dibawa ke Musdes atau Muskel, kemudian juga diproses bersama BPS, lalu ke Dinas Sosial, Kabupaten Kota, dan akhirnya masuk ke Datasen. Setelah itu baru masuk ke BPS. Nah, BPS dalam waktu tertentu akan mengirim kembali hasil dari verifikasi dan validasi. Jadi Bapak Ibu sekalian, semua sekarang yang melakukan verifikasi validasi data adalah BPS dan akan dilakukan setiap 3 bulan sekali sesuai dengan tahapan penyaluran bantuan kita selama ini, yaitu setiap triwulan. Nah, data terakhir itulah nanti yang akan dijadikan pedoman
untuk menyalurkan bantuan pada triwulan berikutnya. Pada tanggal 15 Mei 2025, BPS sudah menyerahkan kembali sebanyak 20 juta keluarga penerima bantuan sosial triwulan 1 dengan desil terbaru. 4. Detesen baru hasil ground check dan perengkingan akan digunakan sebagai dasar penyaluran bantuan sosial tahap 2 yang akan disalurkan pada bulan Mei, Juni tahun 2025. Inilah gambaran singkatnya hasil exercise penerima bansos triwulan 2 berdasarkan detesen hasil pemutakhiran. Yang pertama, keluarga yang berhak menerima bantuan PKH dan sembako adalah 40% penduduk termiskin atau desil 1 sampai 4, sehingga rencana salur triwulan 2 sebagai berikut. Pertama, KPM PKH existing yang tetap dapat disalurkan pada tahap 1 sebanyak 8.320.312 keluarga penerima manfaat. Untuk memenuhi menjadi 10 juta KPM tahap 2, maka akan digantikan dari penerima sembako non-PKH yang mempunyai komponen dengan prioritas desil 1 dan desil 2. 2. KPM sembako existing yang tetap dapat disalurkan sebanyak 14.150.508 KPM. Untuk memenuhi menjadi 18,6 juta KPM pada tahap 2, maka akan digantikan dari penerima PKH non-sembako pada desil 1 sampai 4, ditambah data usulan dari pemerintah daerah dengan prioritas desil 1 dan desil 2.